Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone dari brand lokal yang memiliki harga cukup terjangkau, tapi memiliki spesifikasi yang bisa dibilang sangat menarik. Dan perkenalkan, ini adalah Advan G9 Pro dengan tagline-nya itu 4K Power for Gaming. For gaming dengan harga 1 jutaan aja. Apakah benar-benar bisa digunakan untuk gaming? Di video kali ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan sebenarnya Advan G9 Pro ini adalah penerus ya, bukan penerus tapi kayak yang lebih baik dibandingkan G9. Kalau yang G9 ini kan tanpa Pro, dia tagline-nya cuma 4K Power, sedangkan untuk yang G9 Pro tagline-nya 4K Power for Gaming. Dan kalau saya lihat untuk bagian spesifikasinya, perbedaannya itu ada di memori RAM dan juga kamera. Jadi untuk yang G9 Pro memiliki RAM 6GB dengan memori internal 64GB, sedangkan yang G9 ini memiliki memori RAM 4GB, 32GB dan juga ada kameranya yang beda. Jadi untuk yang G9 Pro ini memiliki selfie kamera 8MP dan bagian belakangnya memiliki 4 kamera dengan lensa utamanya itu 16MP. Kalau secara desain langsung aja kita buka dan kita bandingkan nanti. Kita buka dulu yang 4K G9 Advan Pro ini. Nah, di dalam paket pembeliannya yang jelas ada smartphone-nya dan warnanya, wih, ini agak hijau gelap ya dibandingkan yang G9 kita bahas kemarin. Kemudian ada apa lagi? Ada kartu smartphone seperti biasa, gratis kuota selama 24 bulan. Dengan syarat kalian harus isi pulsa itu per bulan 50.000. Kemudian juga adapter. Ada adapter dengan maksimum outputnya itu 5 volt 2 ampere. Jadi 10 watt untuk adapternya. Kemudian juga ada kabel data yang menggunakan konektor Type-C seperti ini. Kemudian ya biasa ya, ada kertas-kertas panduan dan ada case. Nah, case-nya ini mirip dengan yang G9 yang diklaim Advan. Kenapa dibikin bolong-bolong seperti ini? Jadi biar airflow-nya itu lebih optimal. Dan kalau pakai case kira-kira seperti ini. Masalahnya kalau misalkan ada pengguna yang tripophobia atau nggak suka bolong-bolong, ya menurut saya nggak bakalan kepake sih case-nya. Saya nggak tripophobia, tapi entah kenapa saya juga nggak suka yang bolong-bolong seperti ini. Karena meskipun saya nggak fobia, tapi ya agak-agak geli gitu. Jadi kalau saya sih bakalan nggak pakai case atau saya belikan case yang lain. Dan sekarang kita tunggu untuk booting dan kita kretek set seperti ini dan kita coba untuk hands on, benchmark dan juga kita coba gaming karena di kardusnya tadi 4K Power for Gaming. Dan mungkin sambil kita tunggu untuk proses aktivasi dan juga instalasi untuk benchmark dan juga gaming, kita bahas dulu kalau dari segi desain ya. Dari segi desain bagian belakangnya mirip sebenarnya, cuman untuk yang G9 Pro ini dia memiliki warna yang gradasi. Jadi dari hijau agak muda ke hijau yang lebih gelap. Untuk logo Advan-nya tetap sama, bingkai kameranya sama, cuman yang G9 Pro ada tulisannya 16MP, sementara yang ini 13MP. Dan untuk desainnya sih sama ya, jadi kayak ada matahari yang menyinari dan mataharinya itu berpusat di bingkai kameranya. Kemudian untuk port-portnya juga masih sama letaknya ya. Di bagian kanannya ada volume up, volume down dan juga ada tombol power. Di bagian atasnya sama juga ada audio jack dan juga konektor Type-C. Di bagian kiri ada SIM tray dan di bagian bawahnya ada speaker dan juga ada mic. Kalau untuk warnanya bagian pinggirnya beda juga. Jadi yang Pro ini ada gradasinya. Jadi mungkin untuk membedakan mana yang G9 non Pro, mana yang G9 Pro secara fisik dibedakan dengan cara kalau yang G9 Pro ini ada gradasinya warna hitam. Oke, jadi Advan G9-nya udah selesai, kita benchmark dan juga kita hands on. Dan sekarang langsung kita coba bandingkan ya, karena kebetulan saya juga punya Advan G9 yang non Pro. Yang bedanya ini RAM 4GB, ini 6GB. Dan sekarang kita coba lihat untuk skor Antutunya. Untuk G9 Pro mendapatkan berapa ayo? Ya, 107.000. Sementara untuk yang G9 non Pro 98.000. Ya skornya tipis karena memang yang ini RAM-nya 6GB. Jadi gimmick dari Advan di boxnya tadi 4K Gaming Power, ya selisihnya kira-kira seginilah. Dan karena di boxnya tadi itu 4K Gaming Power, nanti kita juga akan coba pakai Genshin Impact.
Tapi sekarang kita coba lihat dulu untuk kameranya ya, karena untuk kameranya juga ada update. Kalau misalkan yang G9 itu selfie kameranya cuma 5 megapiksel, ini 8 megapiksel. Dan kira-kira seperti ini untuk kualitas selfie-nya. Saya coba dulu untuk foto beberapa kali. Memang kalau dibandingkan dengan Advan G9 masih mending G9 Pro ya kameranya. Walaupun menurut saya agak terlalu gelap masihan. Dan sekarang kalau misalkan kita coba mode video. Oke, jadi sekarang ini adalah suara dan juga kualitas video dari Advan G9 Pro di kamera depannya 8 megapiksel. Kira-kira seperti ini. Masih lumayan menurut saya ya. Masih cukup nge-wide juga. Kira-kira seperti ini nge-wide-nya kalau misalkan tangan saya jauh. Nah, segini. Kalian bisa tulis di kolom komentar gimana kualitas gambarnya untuk sebuah HP 1 jutaan. Sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Kamera belakangnya saya coba untuk Moto Advan G9. Dan sekarang waktunya kita coba untuk menyiksa Advan G9 Pro ini dengan game Genshin Impact. Karena di boxnya tadi kan katanya 4K power gaming. Tapi kalau secara memori RAM sih memang 6 GB. Ya masih cukup kalau digunakan untuk bermain game. Cuman menurut saya chipsetnya masih Unisoc 28 nanometer 1,6 GHz. Jadi kalau Free Fire, PUBG mungkin masih oke lah ya dengan settingan yang nggak high banget. Kalau Genshin Impact kayaknya maksa banget meskipun saya menggunakan settingan rata kiri. Tapi kita coba aja apakah bisa. Oke, jadi sekarang kita coba main Genshin Impact ya. Dan ini settingannya paling kiri, lowest. Kita coba lihat grafiknya udah saya ganti belum. Paling rendah ya, seharusnya ada di terendah tuh. Semuanya terendah, FPS-nya juga 30. Dan sekarang langsung kita coba untuk, aduh nggak kuat ya. Jadi nggak kuat. 1, 2, 3 lompat. Oh, nah seperti ini laggy-nya. Kalian bisa lihat. Karena memang Genshin Impact ini bisa dibilang game yang salah satu game paling berat lah di Android sekarang ya. Kadang HP flagship aja masih laggy di sini kalau mainnya terlalu lama ya. Nah, seperti ini. Aduh. Oke, jadi Genshin Impact cukup, nggak perlu dipaksakan. Dan sekarang kita coba untuk main PUBG ya. Kalau Genshin Impact tadi nggak kuat, kayaknya kalau PUBG dengan settingan tertentu seharusnya masih kuat sih ya. Jadi untuk grafiknya smooth medium sama seperti G9. Walaupun RAM-nya beda, ini 4 GB, ini 6 GB, tapi untuk settingannya tetap nih smooth dan medium seperti ini. Kita coba untuk smooth dan medium. Oke, jadi kita coba main sebentar lah ya untuk smooth medium ini. Apakah ada laggy atau stuttering sama seperti Genshin Impact tadi? Biasanya kalau PUBG itu ketika jam seperti ini dia bakalan laggy. Nah ini kalau misalkan nggak laggy ya seharusnya masih oke lah kalau misalkan kalian gunakan untuk PUBG di settingan smooth dan medium. Kalau misalkan kalian mau unlock, kalian bisa pakai config atau GFX tool. Katanya GFX tool sekarang di ban, cuman saya kemarin nyoba juga nggak di ban. Alternatifnya bisa pakai config katanya loh ya, karena kemarin banyak yang komen seperti itu. Nah oke, jadi ini settingan smooth medium. Saya coba cari mobil biar frame-nya lebih padat. Tapi kira-kira seperti ini ya. Untuk kualitas layarnya juga masih oke di harganya yang 1 juta karena tidak ada perubahan warna untuk dilihat dari angle yang berbeda. Ini sama saya coba cari mobil biar framenya lebih padat. Oke, jadi kita udah dapat mobil. Sekarang kita coba untuk berlari sekencang-kencangnya biar framenya lebih padat dan mungkin kita bisa nabrak bot kalau ada ya. Kalau untuk kualitas audionya kalau paling kenceng kira-kira seperti ini. Oke, kita coba 1 jam. 1 loncatan, nggak loncat ternyata. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga hands on dari Advan G9 Pro kali ini. Kesimpulannya, kalau perbedaannya antara yang G9 ini harganya 1,2 juta dan G9 Pro harganya 1,6 juta. Nah, selisihnya berarti sekitar 400.000. Apa aja perbedaannya dengan selisih 400.000? Untuk baterainya sama-sama 5200 mAh, cukup besar untuk sebuah HP 1 jutaan. Perbedaannya adalah dari memori RAM. Memori RAM-nya yang G9 ini 4 GB dengan internal 32 GB. Sementara untuk yang G9 Pro RAM-nya 6 GB dengan memori internal 64 GB, sama-sama dual SIM 4G ya.
Cuman kalau saya pribadi dari segi RAM tadi saya nggak bisa. Memang ada peningkatan kalau acuannya adalah Antutu dari 97.000 something ke 107.000 sekian gitu ya. Jadi RAM-nya 6 GB ya adalah peningkatan performa tapi nggak banyak-banyak banget. Kalau saya dengan selisih 400.000, kenapa saya akan memilih G9 Pro? Karena memori internalnya 2 kali lipat. Ini 64 GB, yang G9 32 GB. Cuman biasanya untuk orang yang memang budgetnya mencari HP yang 1 jutaan, selisih 400.000 itu lumayan banyak, karena kalau 1 jutaan 400.000 berarti sudah 40%-nya gitu. Jadi 400.000 ini ya kalau misalkan pengen memori internal yang lebih besar pilih G9 Pro, dan kalau misalkan pengen kamera yang lebih baik, karena untuk lensa utamanya 16 megapiksel, selfie kameranya 8 megapiksel. Jadi lumayan banyak loh ya, dengan 400.000 selisihnya dari segi kamera, kemudian RAM, memori internal, dual SIM-nya tetap, ya perbedaannya itu sih ya. RAM, kemudian kamera, kemudian memori internal, dan juga desain. Nah, desainnya untuk yang versi G9 Pro ini ada gradasinya seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye.